Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, bertemu lagi dengan guru-guru sekolah minggu dalam ibadah minggu. Dan sebelum kita memulai ibadah, jangan lupa siapkan Alkitab, uang persembahan, tentu juga jiwa dan pikiran adik-adik ya, agar ibadahnya bisa fokus dan berhikmat. Dan sebelum kita memulai ibadah kita nyanyikan dulu satu buah lagu, Hati Senang dengan Bangkit Berdiri dan Bersukaria. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi, bagaimana? Sehat semua ya? Sudah pada sarapan semua adik-adik? Ya, kiranya semua sudah ya. Sekarang kita mulai beribadah. Adik-adik, kita akan bernyanyi yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan dari awal. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang baca buku Taurat yang akan dibacakan oleh adik-adik sekalian. Silakan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, sungguh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, membantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberkati Tuhan kepadamu. 6. Jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau berdusta. Titah ke-10, jangan kau mendambahkan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya. Adik-adik, kita bernyanyi dan ditujukan seperti itu. Kita kembali bernyanyi untuk suaramu guna. Diundang adik-adik berbangkit berdiri. Kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang buka kitabnya. Kita buka kitab Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 15. Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kita ikutin sama-sama ya, adik-adik.
Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi bertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwah terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwah terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang di dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa dan atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang ruangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik kita akan bernyanyi "Saya Laskar Kristus". Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dari awal, ambil paling penting dari Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan
berdiri? Marilah kita sama-sama mengangkat iman kita. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, adik-adik. Sekarang kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu. Di sini Abang Reno akan menyampaikan satu buah pengumuman, yaitu kita akan mengadakan ibadah Natal sekolah minggu KPP Sukatani yang akan dilakukan melalui aplikasi Zoom secara online dan dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020 jam 4 sore. Catat ya tanggalnya. Dan untuk meramaikan acara tersebut, adik-adik akan diminta untuk membuat video, merekam video adik-adik menyanyikan lagu Kita Sorga Bersama yang ada di Kidung Jemaat nomor 99 dan dinyanyikan 3 ayat ya. Bagaimana videonya? Adik-adik bisa lihat di bawah ini. Yang pertama harus adik-adik siapkan adalah adik-adik harus memastikan merekam video core-nya di ruangan yang kondusif. Maksudnya adalah di ruangan yang sepi, tidak banyak suara, agar suara yang terdengar lebih baik lagi. Yang kedua, dalam merekam, adik-adik bisa menggunakan handphone atau kamera. Namun jika menggunakan handphone, mohon dipastikan merekamnya dengan posisi handphonenya datar ya adik-adik, atau landscape datar seperti ini. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa menggunakan bantuan headset atau headphone. Seperti ini pasti tahu ya. Bisa menggunakan headphone dan musik pengiringnya bisa diputar dan adik-adik bisa dengarkan langsung melalui headphone ini atau headset ini. Lalu adik-adik bisa langsung bernyanyi, sehingga adik-adik bisa memastikan suara yang terdengar adalah hanya suara adik-adik sendiri. Jadi tidak ada suara lain. Bisa dipahami ya? Kalau begitu ini dia contohnya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Pengumuman yang kedua, adik-adik disuruh untuk membuat pohon Natal. Nah, adik-adik untuk pohon Natalnya itu bebas. Mau pakai kertas misalkan terbuatnya boleh, atau misalkan mau bahan-bahannya terigu jadi cake boleh. Dan juga boleh untuk minta bantuan sama orang tua atau kakaknya. Oke? Kalau mau lihat contohnya di sini. How lovely are your branches, not only green when summer's here, but in the cold
Adik-adik udah lihat kan contohnya kayak gimana? Nah, kalau sudah dibuat pohon Natalnya, adik-adik diminta lagi untuk berfoto bersama pohon Natalnya. Dan dipastikan fotonya muka adik-adik kelihatan ya sama pohon Natalnya. Jangan lupa. Pengumuman ketiga, kita akan bagi liturgi. Yeay! Gimana caranya? Nanti kakak kasih nama-nama kalian. Habis itu adik-adik cari nama kalian di horong masing-masing. Setelah adik-adik dapat, adik-adik hafalkan. Setelah itu nanti kita bacakan di Natal kita nanti. Untuk nama-namanya ada di sini ya adik-adik. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, oh when he washed, when Jesus washed, he washed my sins away. Oh happy day, he taught me how to watch and pray every day and live rejoicing every day, night and day. Oh happy day, oh happy day, when Pengumuman keempat adalah kalau adik-adik tidak bisa ikut Natal sekolah minggu, misalnya pulang kampung atau ada urusan yang tidak bisa ditinggal bersama mama papahnya, adik-adik bisa hubungin guru-guru sekolah minggu ya, supaya kakak-kakak sekolah minggu bisa tahu adik-adik yang mana yang bisa ikut, mana yang enggak. Oke adik-adik? Nah itu dia adik-adik pengumuman untuk Natal kita. Nah sekarang kakak akan menginfokan pengumpulan terakhir video dan foto pohon Natal kalian. Jadi nanti dikumpulkan terakhir pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 23.59 atau sebelum jam 12 malam ya adik-adik. Bisa dikirim lewat WA ke kakak Asih, kakak Christine, kakak Yayet, kakak Anne, kakak Yuli, kakak Aster atau Bang Reno. Boleh, semuanya boleh. Via WA ya adik-adik. Nah, untuk nyanyinya juga kakak akan kasih link YouTube di sini nanti. Kalian bisa akses, jadi kalian dengarkan lagu Kita Surga Bergemanya dengan musik tadi supaya temponya sama dan 3 ayat ya adik-adik. Ya, itu aja. Nah adik-adik, untuk lagunya adik-adik bisa cari di YouTube dengan tulisan Gita Sorga Bergema lagu Natal melodi gitar. Adik-adik pilih yang kakak kasih tanda panah dan kotak merah ya. Setelah itu adik-adik bisa bernyanyi deh dengan lagu itu. Bagi adik-adik yang namanya belum dapat liturgi, boleh hubungi ke WhatsApp kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke? Sampai jumpa di ibadah Natal sekolah minggu. Ya adik-adik, sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, kita akan bernyanyi. Silakan. Ya, adik-adik kita kembali bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Tetaplah
berada cukup jauh dari kita adik-adik. Beda negara, Kak. Beda negara ya, Kak. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya sama anak guru sekolah minggu yang satu ini? Kakak masih ingat gak? Kakak sih masih ingat adik-adik. Adik-adik. Penasaran? Boleh deh, daripada adik-adik penasaran, ini dia. Halo adik-adik sekolah minggu, tebak ini siapa? Halo, ada yang masih kenal kakak? Siapa ya nama kakak? Yes, ini dengan Kak Maria. Bagi adik-adik yang baru pertama kali melihat kakak, perkenalkan nama kakak Maria. Kalian bisa panggil Kak Maria. Dan Kak Maria sekarang lagi ada jauh dari adik-adik sekolah minggu di Indonesia, karena sekarang Kak Maria ada di Jepang. Adik-adik gimana kabarnya? Karena corona kita benar-benar gak bisa berkumpul bersama-sama, sedih ya. Karena corona juga kita nggak bisa ada di gereja, kita nggak bisa sekolah. Tapi adik-adik jangan sedih, karena adik-adik di rumah juga demi kebaikan kita semua, supaya adik-adik bisa selalu baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya adik-adik. Nah, pada kesempatan ini Kak Maria pengen sedikit berbagi cerita tentang firman Tuhan ya. Dan kalau adik-adik bisa lihat, Kak Maria sekarang ada di taman di Jepang, namanya Nara, Taman Nara. Dan di sini itu banyak sekali rusa-rusa berkumpul, dan banyak juga para turis yang datang ke sini untuk melihat rusa. Dan rusa di sini tuh bisa nunduk semua loh, seperti ini, nunduk gitu, memberikan salam. Mereka tuh semua memberikan salam kepada manusia-manusia yang datang ke sini, orang-orang yang datang ke sini. Oke adik-adik, gak usah lama-lama lagi. Sekarang Kak Maria mau cerita tentang talenta. Talenta itu apa sih, Kak? Talenta itu adalah sebuah kemampuan yang kita miliki. Bisa kemampuan kita bernyanyi, bisa kemampuan kita menyanyi, melukis, terus bercerita seperti ini. Berbagai macam talenta yang dimiliki oleh manusia. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke, bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kehidupan kami sehari-hari. Engkau masih memelihara kami sehingga kami masih bisa hidup dengan baik dan sehat, dan bisa melakukan aktivitas kami juga dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berkatilah kami, berkatilah telinga kami, dan juga hati dan pikiran kami, supaya kami juga dapat mengerti tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Oke, kita buka ya Alkitabnya. Adik-adik buka Alkitabnya. Udah pada siap semua Alkitabnya? Udah. Oke, good. Yuk kita buka kitab dari Matius. Ayo, Matius ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Apa? Kak Maria nggak dengar? Yes, ada di Perjanjian Baru. Oke, kita buka Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Oke adik-adik, kita semua membaca Alkitab ya. Oke. Judulnya tentang
perumpamaan tentang talenta. Kita baca ya dari ayat 14 sama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu kepadanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Baiklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kartak gigi. Oke adik-adik, mari kita lihat cerita bergambar tentang perumpamaan talenta. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri
dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga melakukan hal yang lain. Hamba yang ketiga karena takut maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga, yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik, tadi di cerita Alkitab tuh ada 3 orang berbeda ya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Jadi itu menggambarkan kalau masing-masing manusia, masing-masing orang itu diberikan Tuhan berbeda-beda talenta, dan masing-masing itu juga diberikan kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk bisa mengembangkan talenta mereka. Maka dari itu adik-adik, Kak Maria mau adik-adik di sini juga jangan iri, kok dia bisa kayak gini, kok dia bisa begitu. Jangan seperti itu, tapi kalian harus menggali di dalam diri kalian, berbicara di dalam diri kalian, apa sih talenta yang aku miliki, apa sih talenta yang aku bisa berikan kepada orang lain, ya kan, supaya talenta yang kita miliki itu bisa berbuah dan bisa menghasilkan. Oke adik-adik, jadi kalau adik-adik memiliki kemampuan untuk bernyanyi, bermain musik, melukis, menggambar, dan juga berolahraga, jangan lupa diasah agar semuanya bisa menghasilkan buah yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik di kesempatan selanjutnya. Semoga Kak Maria masih bisa terus menyapa adik-adik semua ya. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan kali ini. Yuk, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa untuk berkat dan kasih-Mu. Kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai talenta. Ajarkan kami Bapa untuk kami terus bisa mengasah talenta dan kemampuan yang Engkau berikan agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Nama-Mu udah bisa dipermuliakan dimanapun kami berada. Kiranya berkati kami Tuhan, berkati kami dalam seminggu ke depan supaya kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan keluarga kami juga selalu dalam kondisi sehat. Kami juga bisa dalam kondisi sehat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dadah adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan Bapak lihat kan siapa yang membuat cerita? Iya benar adik-adik, Kakak Maria. Terima kasih Kakak Maria sudah membawakan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Nah adik-adik, apa sih cerita yang di dalam video Kakak Maria itu? Apa? Iya, tentang talenta. Talenta itu sama aja kayak bakat ya Kak, atau kemampuan. Tadi Kakak Maria menjelaskan setiap kita tadi semua adik-adik juga mendapatkan talenta dari Tuhan. Kemampuan atau bakat yang kita miliki harus bisa kita asah atau kembangkan supaya bisa membuahkan hasil yang baik untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan iri adik-adik, tadi Kakak Maria bilang jangan pernah iri sama orang lain. Kenapa sih dia bisa pintar main musik misalkan atau bernyanyi, karena dia mau untuk mengembangkan kemampuan yang dia punya. Adik-adik harus bisa bertanya sama diri adik-adik, apa sih kemampuan yang saya miliki supaya saya bisa kembangkan, supaya
supaya bisa membuahkan hasil yang baik. Ya adik-adik ya. Ditunggu Kakak Maria untuk video selanjutnya ya. Nah, jadi sampai sini saja cerita kita jadi minggu depan kita dengarkan cerita dari kakak yang lain ya jadi. Dadah. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu yang nun jauh di sana. Di mana adik-adik tahu tuh? Di Jepang ya. Sekarang kita adik-adik saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita akan bernyanyi yang disampaikan yang dipimpin oleh kakak. Silakan kakak. Ya adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan membawakan lagu Bawa Persembahanmu. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung bersama guru-guru sekolah minggu dalam ibadah hari ini ya. Dan jangan lupa pengumuman-pengumuman yang tadi sudah disampaikan itu dicatat dan diingat ya untuk kita semua. Ibadah kita sudah selesai dan minggu depan